Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Baramita dengan NIM 202020201121. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran salah satu anak sekolah dasar. Tugas ini disusun atau dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metodologi pembelajaran matematika MI. Bapak dosennya yaitu Pak Fuad Dila Ali Sofian. Baiklah, langsung saja saya akan mempraktekkan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita memulai atau memasuki materi yang akan kita pelajari, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi yang pertama, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, hari ini materi kita akan mempelajari yaitu persamaan bangun ruang dan perbedaan bangun ruang, dan kita akan mengetahui apa sih rumus-rumus dari bangun ruang yang akan kita pelajari. Apa sih kira-kira bangun ruang itu? Nah, jadi anak-anakku sekalian, bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Jadi bangun ruang ini disebut juga dengan 3 dimensi, yaitu bisa dilihat dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Seperti yang bisa kita lihat di belakang ini, pada saat ini kita bisa melihat dari semua arah. Jadi bangun ruang itu memiliki sifat 3 dimensi yang bisa dilihat dari semua arah. Saya ambil contoh seperti ini anak-anak. Anggap aja ini adalah lingkaran, dan lingkaran ini bisa kita lihat dari semua arah, yaitu dari depan, dari belakang, dari samping, ya. Jadi kita bisa melihatnya dari semua arah. Jadi seperti itulah kira-kira pengertian dari bangun ruang. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu persamaan dari bangun ruang tersebut. Dan di sini Ibu telah menyiapkan 4 gambar atau 4 contoh yang akan kita pelajari. Nah, di sini yang pertama ada gambar yaitu persegi panjang. Dan yang kedua yaitu persegi. Dan yang ketiga yaitu gambar balok. Dan yang keempat yaitu gambar kubus. Nah, di sini saya ambil yaitu hanya 4 gambar saja. Sebenarnya masih banyak ya bangun-bangun ruang yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita akan mencari dari persamaan persegi panjang dan persegi. Apa sih persamaan dari persegi panjang dan persegi? Nah, langsung saja. Persegi panjang yaitu simetri lipat dan putarnya itu memiliki 2 lipat atau 2 kali putaran. Nah, bagaimana sih cara melipatnya? Yaitu yang pertama 1 mendapatkan 1. Nah, jadi cara lipatnya begini ya anak-anak, 1. Terus yang kedua gimana sih? Terus yang kedua kita putar dari arah atas. Nah, ini 2. Jadi berapa jumlah putaran dalam persegi panjang? Yaitu 2. Nah, di sini kita akan mencontohkan persegi. Nah, persegi ini sama saja memiliki 2 kali lipatan, yaitu yang pertama 1 ya anak-anak. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu mencari persamaan dan perbedaan dari kedua gambar yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Yaitu kita yang pertama menggunakan gambar persegi panjang dan persegi. Nah, persegi panjang dan persegi ini mempunyai
lipatan ya. Mari kita melipat yang dari persegi panjang terlebih dahulu. Nah, persegi panjang ini memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar, yaitu apabila kita putar 1, 2. Nah, dia kembali lagi. Nah, bagaimana dengan simetri lipatnya? Yaitu yang pertama 1. Nah, kita mendapatkan 1 lipat, dan yang kedua kita mulai dari atas 2. Nah, jadi simetri lipat pada persegi panjang ini yaitu ada 2. Jadi jumlah simetri lipat dan simetri putar pada persegi panjang yaitu ada 2 lipatan dan 2 simetri putar. Nah, bagaimanakah dengan persegi? Nah, persegi ini memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Bagaimana sih cara memutarnya? Begini anak-anak. 1, 2, 3, dan 4. Dia kembali lagi ke awal seperti semula tadi ya anak-anak. Nah, bagaimana sih cara melipatnya, Bu? Nah, jadi seperti ini anak-anakku melipatnya. Itu yang pertama. 1, kita mendapatkan 1. Dan kita lipat lagi pada bagian sebelah sini. 2. Kita lipatan lagi pada bagian atasnya. 3. Dan yang terakhir yaitu pada bagian bawahnya. Nah, jadi berapa putaran anak-anakku dan berapa lipat? 4. Ya, betul sekali ya. Mari langsung saja kita akan mencari perbedaan dan persamaan yang lainnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu telah menempelkan gambar tadi ya, ada persegi dan persegi panjang. Sekarang kita akan mencari sisi dari persegi dan persegi panjang. Ada berapa sisi sih? Mari kita hitung. Yaitu yang pertama di sini kita letakkan A. Pada sebelah kanannya yaitu huruf B. Pada bagian bawahnya yaitu huruf C. Dan pada bagian samping kirinya yaitu huruf D. Nah, sama seperti bagian pada persegi panjang, yaitu yang pertama kita buat di sini adalah A. Dan di samping lagi kita akan membuat huruf B. Ini menandakan agar mudah ya anak-anak membuat sisinya. Dan kita tarik ke bawah yaitu C, kita tarik lagi ke sampingnya yaitu D. Nah, sudah cukup ya. Mari kita hitung berapa sisi-sisinya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana dengan persegi panjang? Yaitu kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Jadi sisi persegi dan persegi panjang itu memiliki 4 sisi sama ya. Nah, sekarang kita akan membagi kedua dari persegi dan persegi panjang ini, yaitu garis diagonalnya. Nah, kita akan menyeberangi pulau A ke seberang bawah sini anak-anak. Nah, kita belah tengah ya dengan garis lurus. Mari kita garis. Nah, kita mendapat berapa anak-anak? Ya, 1 garisan ya. Pada sudut diagonal itu membelah menjadi 1 garis sama panjang atau sama lurus. Nah, yang kedua kita menyeberangi pulau A ke seberangnya anak-anak. Nah, tapi di bawahnya ya, bukan di atasnya. Nah, jadi ini tadi diseberangi dari pulau A ke C, dan ini juga dari pulau A ke C. Jadi sudut diagonalnya itu sama panjang dan sama besar ya. Nah, jadi pada persegi ini kita kalau dia dibelah itu menjadi apa anak-anak? Ya, betul sekali, menjadi persegi, yaitu sudut siku-siku ya. Jika dibelah menjadi segitiga siku-siku.
apabila dia terbagi menjadi dua. Dan pada persegi panjang juga dia jika dibelah itu maka menjadi persegi ya. Nah, sama seperti persegi, yaitu mendapatkan segitiga siku-siku. Nah, jumlah sudut dari persegi dan persegi panjang itu yaitu 90 derajat ya anak-anak. Nah, sekarang apakah sisi ini berhadapan sama panjang dan sama besar? Mari kita lihat. Sudut atas sama sudut bawah pada persegi panjang itu memiliki garisnya sama panjang. Nah, pada sudut di samping kiri dan kanan itu memiliki sudut juga memiliki garis yang berhadapan sama ya anak-anak. Jadi atas dan bawahnya itu sama lurusnya, dan yang kiri dan kanan itu sama tingginya. Dan bagaimana pada persegi? Yaitu pada persegi memiliki semua sisi yang sama, atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, jadi itu adalah persamaan dari perbedaan dari persegi dan persegi panjang. Nah, mari kita menganalisis bagaimana sih perbedaan dan persamaan dari persegi panjang ini. Yang pertama, persamaan dan perbedaan persegi dan persegi panjang. Pada persegi, ini persamaan dulu ya anak-anak. Pada persamaan ini, dia memiliki 4 sisi yang telah kita ketahui tadi anak-anak. Nah, terus dia memberikan satu garis diagonal yang sama sejajar atau sama tegak lurusnya. Nah, dan sudutnya juga mempunyai 90 derajat. Apalagi anak-anak, pada persegi panjang yaitu sama. Dia membagi diagonalnya menjadi sama besar dan tegak lurus yaitu 1. Dan pada sisinya dia mempunyai 4 sisi yaitu A, B, C, dan D, sama seperti persegi ya. Jadi itu adalah persamaan dan perbedaannya belum kita analisis ya. Mari kita analisis terlebih dahulu bagaimana sih perbedaan dari persegi dan persegi panjang. Nah, pada persegi kali ini tadi kita sudah mengukur atau melihat bagaimana sih apakah garisnya ini sama besar bentuknya. Ternyata tidak anak-anak. Pada persegi dan persegi panjang ini tidak sama. Pada persegi dia sama garisnya ya, sama berhadapan, sama besar, dan sama panjang dan lebar. Dan pada bagian persegi panjang itu tidak, hanya memiliki 2 persamaan yaitu yang atas dan bawah dan kiri dan kanan. Nah, pada persegi ini dia tidak memiliki seperti persegi panjang ya, tidak memiliki semua garisnya yang sama. Dan simetri putar dan simetri lipatnya tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, sudah kita praktekkan tadi anak-anak. Nah, itu juga berbeda. Pada bagian persegi panjang kita tadi berapa putaran? 1 dan 2 kali lipat dan 2 kali putaran. Dan pada persegi itu memiliki 4 putaran dan 4 lipatan, yaitu 1 atas, dan yang kedua dari ke bawah, dan yang ketiga samping kanan, dan yang keempat samping ke kiri. Dan jika dia diputar untuk mengembalikan seperti ulang itu memiliki simetri putar yaitu 4. Nah, jadi apakah anak-anakku sudah jelas mengenai persamaan dan perbedaan dari persegi dan persegi panjang? Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih luas dari persegi panjang dan persegi tersebut. Jadi, anak-anak, luas dari persegi yaitu sama dengan S dikali S, dan pada persegi panjang yaitu sama dengan P dikali L. Nah, panjangnya itu terletak di bawah ya anak-anak, bawah dan atas. Dan jika lebarnya terletak di kiri dan di kanan, di samping ya. Nah, pada persegi S sama S yaitu sisi kali sisi. Semua sisinya sama anak-anak. Tadi ada 4 sisi kan. Makanya sisi dikali sisi atau sisinya ditambah ya. Sisi terletak di bawah dan di samping.
Nah, begitu anak-anak. Jadi luas dari persegi dan persegi panjang yaitu yang persegi S dikali S, dan luas persegi panjang yaitu P dikali L. Bagaimana sampai di sini? Apakah cukup jelas? Apakah anak-anakku mengerti? Jika ada yang bertanya, dipersilakan ya. Nah, anak-anakku sekalian, langsung saja kita memasuki yaitu materi yang kedua tentang kubus dan balok ya. Nah, di sini kubus ini hanya memiliki simetri putar, yaitu sedangkan balok tidak memiliki simetri putar. Bagaimana cara memutarkan simetri pada kubus? Yaitu 1 dan 2. Jadi 2 simetri putar ya kak. Nah, sedangkan pada balok dia tidak memiliki simetri putar. Nah, ibu telah meletakkan gambar dari balok. Dan kubus ya. Nah, dari gambar ini kita lihat apakah sisinya sama panjang dan sama lebar. Nah, mari kita lihat ya. Di sini ada sisi pada kanan dan kiri sama ya, dan pada atas dan bawahnya berbeda. Jadi balok ini nih merupakan persatuan dari persegi dan persegi panjang ya. Jadi balok ini berbentuk persegi, sedangkan pada kubus itu berbentuk persegi ya. Pada ini persegi panjang anak-anak. Nah, sisinya ini tidak berhadapan sama ya, tapi dia berbeda pada kiri dan kanan, atas dan bawah. Beda sama kubus, dia berhadapan sama seperti persegi. Nah, mari kita hitung ya, yaitu yang pertama A, 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi, dan 6 sisi. Jadi pada balok itu memiliki 6 sisi. Dan kita lihat pada kubus berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sama ya, dia memiliki 6 sisi. Nah, sudut pada balok ini memiliki 12 sudut persegi dan 6 persegi dan 6 persegi panjang ya. Nah, pada kubus yaitu dia memiliki sisi yang sama panjang, tapi ada yang berbeda ya, sama seperti balok. Dia juga memiliki 12 sudut yang tidak sama. Sedangkan ini memiliki sama ya sisinya. Nah, dia mengikuti kerangkanya pada balok, dan pada kubus dia itu tidak mengikuti kerangkanya, dia tidak sama ya. Nah, jadi itulah kira-kira dari persamaan dan perbedaan. Nah, sekarang kita akan menganalisisnya dari hasil yang kita jelaskan tadi. Nah, jadi persamaan kubus dan balok itu terletak pada titik sudut, pasang sudut, dan sisi sudutnya ya. Nah, jadi dia itu terletak pada 3 bagian itu yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan perbedaannya apa sih pada balok dan kubus? Nah, perbedaan pada balok dan kubus yaitu sudutnya tadi. Dia memiliki 12 sudut yang sama panjang, sedangkan pada kubus dia tidak memiliki sudut 12 itu tidak sama panjang, tapi dia mengikuti kerangkanya ya. Nah, apalagi tadi dia bisa diputar. Kubus bisa diputar, simetri putarnya ada, dan pada balok dia tidak ada simetri putarnya ya. Dan bentuknya itu pada kubus yaitu persegi, dan pada balok itu dia membentuk persegi panjang.
Nah, jelas ya anak-anak, bentuknya itu berbeda. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih rumus dari kubus dan balok ini. Nah, jadi luas pada balok yaitu luas balok sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 dalam kurung P dikali L, atau 2 dalam kurung P dikali L tutup kurung ditambah lagi 2 dalam kurung P dikali L tutup kurung ditambah 2 dalam kurung T dikali L. Nah, itu adalah luas balok ya, dapat dituliskan dengan 2 panjang dikali lebar dan 2 panjang dikali lebar dan tinggi dikali lebar. Bagaimana dengan volume balok yaitu, nah, pada volume balok yaitu panjang dikali tinggi dikali lebar, P dikali L dikali T. Nah, bagaimana dengan kubus yaitu luas kubus sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Dan bagaimana volumenya yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, jadi seperti itulah luas dari balok dan kubus. Baiklah anak-anak, sekian materi yang Ibu jelaskan. Bagaimana, apakah kalian semua mengerti? Apabila ada pertanyaan, mohon ajukan ya, apabila kurang paham dengan penjelasan Ibu tadi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu rasa cukup ya. Ibu minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Nun wa qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi dari pelajaran saya yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, video pembelajaran anak kelas sekolah dasar ya. Saya akhiri, saya tutup di sini. Saya minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.